Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan soal seleksi P3K tahun 2023. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal manajerial. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama. 1. Anda adalah koordinator dalam suatu proyek. Ada salah satu anggota tim Anda bekerja dengan tidak sepenuh hati, bahkan sering hasil kerja dari rekan tersebut kurang memadai. Yang akan Anda lakukan adalah, teman-teman, kita harus berhati-hati dengan jebakan-jebakan ya teman-teman, karena soal ini termasuk kategori HOTS. Kata kuncinya adalah salah satu anggota tim Anda. Ini kita beri tanda. A. Mengadakan diskusi individual untuk memahami hambatan yang mereka hadapi apabila menemukan permasalahan tersebut, yakni ada salah satu anggota kita yang bekerja tidak sepenuh hati dan hasilnya kurang memadai, maka kita harus mengajak dia berdiskusi secara individual untuk memahami hambatan yang mereka hadapi. Jadi pilihannya A kita simpan terlebih dahulu. B. Menyelenggarakan sesi pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kualitas kerja, karena pelatihan dan workshop untuk banyak orang. Di sini permasalahannya salah satu anggota saja, jadi yang B kita eliminasi. C. Mengkomunikasikan pentingnya komitmen dan kualitas kerja bagi kesuksesan proyek kepada seluruh tim. Mengkomunikasikan pentingnya komitmen dan kualitas kerja bagi kesuksesan itu sangat bagus sekali. Namun di sini kata kuncinya tak salah satu anggota. Berarti ini belum diperlukan. D. Memberikan feedback konstruktif tentang hasil kerja mereka dan menanyakan hambatan atau masalahnya serta mencari solusi bersama. Nah, jawaban yang paling bagus yakni yang D. Kenapa? Karena di sini apabila kita mendapatkan ada salah satu anggota tim kita yang bekerja tidak sepenuh hati, bahkan hasil kerjanya juga tidak memadai, maka kita panggil, kita beri paparan atau kritikan atau feedback secara konstruktif tentang hasil kerja yang telah mereka lakukan. Kemudian kita tanyakan apa masalah atau apa hambatan anggota tersebut sehingga dia bekerja seperti demikian. Dan jangan lupa kita harus mencari solusi secara bersama agar salah satu anggota kita tersebut bisa bekerja kembali maksimal dengan hasil yang terbaik. Maka jawaban yang D nilainya 4. Sementara yang A nilainya 3 dikarenakan di sini tidak disebutkan adanya solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Hanya sebatas memahami hambatan saja. Adapun poin 2 ada di pilihan B dan C poinnya 1. Soal selanjutnya. Anda adalah pegawai yang memiliki kompetensi yang bagus serta profesionalisme yang cukup tinggi dalam bidang Anda. Perusahaan tempat Anda bekerja sedang mengalami defisit keuangan. Terdengar informasi bahwa perusahaan akan melakukan pemotongan karyawan dalam jumlah besar. Maka yang akan Anda lakukan adalah, lagi-lagi kita harus berhati-hati ya teman-teman, karena di sini adalah soal HOTS, banyak sekali jebakannya. Dan kata kunci dari soal ini adalah terdengar informasi bahwa perusahaan akan melakukan pemotongan karyawan dalam jumlah yang besar. A. Mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut dengan atasan atau HR. Apabila kita mendengar ada informasi bahwa perusahaan akan melakukan pemotongan karyawan dalam jumlah besar, hal yang harus kita lakukan pertama sekali adalah mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut dengan atasan atau HR. Maka jawaban A kita simpan terlebih dahulu. B. Memulai pencarian pekerjaan lain sebagai antisipasi jika saya termasuk dalam pemotongan. Kita kembalikan ke kata kuncinya ya teman-teman ya. Ya, ini terdengar informasi. Jadi masalah informasi di sini belum jelas apakah benar ataukah salah. Maka yang ini akan kita eliminasi. C. Memperkuat jaringan profesional dan meningkatkan keahlian untuk meningkatkan peluang di pasaran kerja. Kita memang harus terus untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi kita. Maka yang ini kita simpan terlebih dahulu. D. Mengadakan diskusi dengan tim untuk mendukung satu sama lain dan mencari solusi bersama. Membicarakan sesuatu yang belum jelas, belum ada manfaatnya, bahkan bisa saja menurunkan semangat para tim kerja. Ini tidak perlu sama sekali. Baik, di antara pilihan jawaban A dan C, poin tertinggi ada di A. Karena apabila kita mendapatkan informasi bahwa perusahaan akan melakukan pemotongan karyawan dalam jumlah besar, hal yang pertama kita harus lakukan adalah mencari kebenaran informasi tersebut tentu kepada narasumber yang tepat dan akurat, yaitu atasan atau HR.
Sementara jawabannya C itu 3. Poin 2 ada di jawaban B serta pilihan jawaban D nilainya 1. 3. Anda adalah seorang pegawai di suatu perusahaan. Anda seringkali melihat ada rekan kerja Anda sering melakukan pelanggaran etik di tempat kerja. Pelanggaran etik yang dilakukan rekan kerja tersebut dapat merugikan perusahaan. Apa yang seharusnya Anda lakukan? Di sini kita akan tandain kata kuncinya ya teman-teman. Ada rekan kerja Anda sering melakukan pelanggaran etik. Dan pelanggaran etiknya itu dapat merugikan perusahaan. A. Berbicara dengan rekan kerja lain untuk mengetahui apakah mereka juga menyadari pelanggaran tersebut. Bicarakan keburukan rekan kerja kita kepada rekan kerja yang lain, ini tidak akan memperbaiki keadaan. Menghadapinya secara pribadi, untuk memahami alasannya, tidak akan menghasilkan solusi apa-apa kalau seperti ini. Maka jawaban yang B kita eliminasi. C. Meminta saran dari mentor atau atasan tanpa menyebutkan nama pelaku untuk mendapatkan perspektif tentang bagaimana menanganinya. Jawaban ini kita simpan terlebih dahulu. D. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan atau departemen HR dengan bukti yang relevan. Jadi jawaban yang terbaik adalah apabila kita mendapatkan rekan kerja kita yang melakukan pelanggaran etik. Pelanggaran tersebut sangat berpotensi untuk dapat merugikan perusahaan, maka yang harus kita lakukan adalah melaporkan pelanggaran tersebut kepada departemen HR. Namun harus dengan bukti yang relevan yang kuat. Maka jawaban yang D nilainya 4. Untuk jawaban yang C kenapa 3? Dikarenakan di sini kalau kita mau menyampaikan sesuatu kepada mentor atau atasan, maka yang harus kita lakukan adalah sertakan bukti yang relevan, kemudian sampaikan permasalahan tersebut, karena permasalahan tersebut bisa merugikan perusahaan. Untuk yang B nilainya 2, dan tentu saja ghibah bersama teman-teman nilainya 1. Soal nomor 4. Dalam rapat tim kerja, sebagian besar anggota sangat mendukung dan setuju dengan ide yang Anda sampaikan. Namun, ada salah satu rekan kerja Anda secara terbuka mengekspresikan ketidaksetujuannya atas ide yang Anda ajukan. Yang Anda lakukan adalah A. Mendekati rekan kerja tersebut setelah rapat untuk memahami alasan ketidaksetujuannya, membicarakan kembali atau men-follow up kembali dengan rekan kerja kita tentang alasan dia tidak setuju dengan ide kita. Ini bagus. B. Menghargai pendapatnya. Tentu kita harus menghargai pendapatnya dan mempertimbangkan feedback yang diberikan untuk meningkatkan ide saya. Ini juga sangat bagus. Jadi kita menerima masukan, kemudian tentu masukan tersebut kita jadikan pertimbangan untuk segera meningkatkan ide kita. Maka ini juga kita simpan. C. Mengajak dia dalam diskusi lebih lanjut untuk mencari kompromi atau solusi bersama. Mengajak untuk berdiskusi lebih lanjut itu sebenarnya bagus, tapi kenapa hanya dia yang kita ajak? Maka ini kita eliminasi. D. Mengkomunikasikan kepada tim tentang pentingnya mendengar setiap pendapat dan diskusi dengan konstruktif. Ini tidak perlu. Di antara A dan B, jawaban yang terbaik adalah yang B. Walaupun sebagian besar tim mendukung ide kita, di saat ada yang tidak setuju dengan ide kita, hal yang kita lakukan adalah menghargai pendapatnya, menghargai perbedaan pendapat. Dan tentu perbedaan pendapat atau pandangan dari rekan kerja kita tersebut kita harus jadikan pertimbangan agar bisa meningkatkan ide kita atau meningkatkan gagasan kita. Sementara yang A, ini jawabannya 3. Untuk poin 2 ada di jawaban C, sementara yang D 1. 5. Anda adalah koordinator dalam tim kerja Anda. Anda dan tim merasa terlalu banyak tugas yang harus diselesaikan. Sebagai koordinator tim, bagaimana Anda memutuskan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa ditunda? A. Memprioritaskan berdasarkan deadline dan urgensi tugas. Terus kita simpan terlebih dahulu. B. Menggunakan metode Eisenhower Box untuk menentukan urgensi dan kepentingan. Dengan menggunakan metode Eisenhower Box ini, kita bisa menentukan tingkat urgensi dan tingkat kepentingan dari berbagai macam pekerjaan. Nah, disitulah kita bisa mengetahui memprioritas pekerjaan-pekerjaan yang mana yang harus kita kerjakan. Jadi yang B ini kita simpan terlebih dahulu. C. Membahas dengan atasan atau rekan kerja untuk mendapatkan masukan. Tidak perlu. Berdasarkan dampak langsung tugas tersebut terhadap tujuan tim atau proyek. Jawaban yang D ini sebenarnya sudah masuk ke B. Jadi yang ini juga tidak kita perlukan. Jadi jawaban yang terbaik adalah jawaban yang B. Karena yang A sebenarnya bisa kita tentukan prioritas. Ini sudah masuk ke metode Eisenhower apabila kita menggunakan metode Eisenhower ini. Untuk yang D juga ini sudah masuk ke metode Eisenhower.
Kita juga bisa menentukan tingkat prioritas dari banyaknya pekerjaan dengan cara membahas dengan atasan juga bisa. Namun, ini juga bisa masuk ke metode Eisenhower. Adapun jawaban dengan poin 3 itu ada di A, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D. Demikianlah untuk pembahasan kita kali ini. Bagi teman-teman yang terus ingin mendapatkan update terbaru dari video-video kita, maka teman-teman bisa berlangganan dengan channel ini dengan cara mengklik subscribe. Kemudian untuk mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video baru, teman-teman bisa mengklik tombol lonceng. Demikianlah untuk pembahasan kali ini. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.